Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas logika dasar matematika dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah dan tidak kurang suatu apapun. Semoga minggu ini yang di perkuliahan kita masuk minggu ke-12, semoga semua masih selalu dalam keadaan semangat, masih terus fokus, masih terus berhusnuzon kepada apapun kondisi yang kita temui, sehingga kita tetap bisa belajar dengan optimal ya. Maksimalkan doa supaya Allah memudahkan kita semua untuk memahami materi, untuk bisa menambah ilmu dan juga menambah pengetahuan kita tentang logika, terutama di logika kuantor gitu ya. Mari kita meluruskan niat, mari kita mengumpulkan, menggenapkan semangat. Semoga minggu ini dan seterusnya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Amin. Baik, minggu ini kita masih melanjutkan bagian yang minggu lalu mengenai kuantor. Cuman pembahasan kali ini agak sedikit berkembang karena nanti di sini kita akan bertemu dengan yang namanya kuantor gabungan gitu. Karena kalau kemarin kita ketemunya kuantornya masih tunggal gitu ya, kuantornya masih tunggal. Disebut kuantornya masih tunggal karena memang dalam satu klausa biasanya hanya ada satu kuantor saja, meskipun dia digabung dengan klausa yang lainnya sehingga dia membentuk kalimat majemuk, tapi bisa dibilang kuantornya masih tunggal gitu. Nanti ketika kita di sini ngomongin kuantor gabungan adalah ketika ada kuantor yang berbeda dalam satu kalimat gitu ya, entah berbeda dalam hal jenis kuantornya atau berbeda dalam jenis variabelnya gitu ya. Ini agak sedikit berbeda nih kasusnya dari yang pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini topiknya yang kita bahas nanti mungkin secara umum ada 3 ini. Yang pertama tentang ilustrasi mengenai kuantor gabungan itu apa. Selanjutnya ada teorema-teorema terkait kuantor gabungan. Kemudian terakhir seperti biasa kita akan latihan bagaimana mentranslasikan suatu kalimat ke bentuk simbolik maupun sebaliknya gitu. Jadi yang perlu kita pahami adalah bagian ini, kuantor gabungan ini dulu. Karena kuantor gabungan ini sebenarnya maknanya kalau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak ketika kita mengilustrasikan ada dan semua atau setiap dan juga terdapat, itu sebenarnya memang melibatkan suatu indera yang harusnya dia masuk akal gitu. Nah, kita belajar bahasa kuantor gabungan ini. Baik, saya langsung masuk aja ke bagian kuantor gabungan karena sebenarnya memang tidak ada definisi utamanya ya, sehingga saya akan menjelaskan via ilustrasi. Nah, di sini Anda bisa melihat saya punya 2 buah himpunan ya. Ini kita mengulas sedikit seperti di teori himpunan. Saya punya himpunan sebelah kiri ini adalah himpunan X, anggotanya adalah variabel X. Di sebelah kanan adalah himpunan Y dengan anggotanya adalah variabel-variabel Y. Untuk membedakan antara anggota kita kasih indeks mulai dari 1 sampai K. Nah, kalau Anda lihat dari 2 himpunan ini kita sudah memasangkan aturan pemasangannya yang ditunjukkan dengan kondisi panah gitu ya, dari kiri ke kanan. Nah, di sini Anda lihat X1 berpasangan dengan Y1, X2 berpasangan dengan Y1 juga, X3 berpasangan dengan Y4, X4 dengan Y2 dan seterusnya sampai XK berpasangan dengan YK. Dalam hal ini secara umum kalau kita lihat kasar aja nampak bahwa anggota himpunan X ya, setiap anggota himpunan X dipasangkan dengan anggota himpunan Y, meskipun tidak semua anggota himpunan Y memiliki pasangan di himpunan X. Kalau Anda melihat ini semacam definisi dari fungsi kalau di teori himpunan ya. Definisi dari fungsi, katanya kan definisi fungsi itu setiap X selalu punya pasangan di Y gitu, setiap X. Jadi fungsi X itu ketika dia semua yang ada di X itu punya pasangan di Y.
terserah Y-nya. Nanti kalau Y-nya habis atau nggak habis itu perkara yang lainnya, tapi X-nya harus punya pasangan dan harus pasangannya tunggal, tidak boleh bercabang di X-nya, gitu kan ya. Di sini kita punya kondisi yang mirip. Ini ya, setiap anggota di himpunan X dipasangkan dengan anggota di Y, di himpunan Y. Nah, kondisi kedua, saya punya himpunan yang mirip sama ya. Kondisi kedua, ada dua himpunan X dan juga himpunan Y, tapi kondisinya di sini di himpunan X hanya ada satu anggota saja, yaitu X orang diri. Nah, X ini ternyata berpasangan dengan Y1. X itu juga berpasangan dengan Y2, X itu berpasangan dengan Y3, dan seterusnya sampai YK. Jadi, ada satu X yang dipasangkan dengan setiap anggota di himpunan Y. Ada satu X yang dipasangkan dengan setiap anggota yang ada di himpunan Y. Kalau yang kasus pertama tadi, setiap anggota di X dipasangkan dengan suatu anggota di himpunan Y. Suatu ya, tidak semuanya. Setiap anggota di X selalu dipasangkan dengan suatu anggota di himpunan Y. Maka kalau kita cermati sebenarnya dua kondisi yang mungkin terjadi dalam himpunan ini kalau diilustrasikan dalam bahasa notasi logika dengan menggunakan logika kuantor, maka bentuknya seperti ini. Untuk kondisi yang pertama, untuk setiap X ada Y sedemikian hingga terjadi hubungan P, X, Y gitu. Jadi ibaratnya kan ini fungsinya, kita kan nggak tahu ya ini sebenarnya fungsinya apa gitu. Maksudnya nggak tahu kalimat fungsinya apa kan kita nggak tahu ya. Maka ya sudah diilustrasikan P, X, Y gitu aja. Kenapa kok nggak PX saja Bu? Nggak bisa, kan variabel yang bekerja kan X dengan Y di sini ya kan. Kita tulis dua-duanya gitu. Nah karena kita nggak tahu hubungannya apa, apakah kuadrat atau apa kan nggak dirumuskan, ya sudah kita tulis PXY aja. Nah yang harus kita cermati adalah ini, di depannya ini ada dua kuantor yang berbeda, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial, yang mana dua kuantor ini bekerja untuk variabel yang berbeda. Jadi kuantor universalnya bekerja untuk variabel X, sedangkan kuantor eksistensialnya bekerja untuk variabel Y. Kalau dibaca, untuk setiap X ada Y sedemikian hingga berlaku P, X, Y. Jadi di sini ini ilustrasinya, setiap anggota di X itu pasti akan ada pasangannya di Y gitu, pasti akan ada. Untuk setiap X ada Y, untuk setiap X ada Y. Jadi setiap X yang ada di sini pasti ada Y yang terdapat di himpunan yang kedua, himpunan Y. Meskipun itu ternyata X2 ini menuju Y1 juga, tapi nggak masalah. Pokoknya setiap X atau setiap anggota yang ada di himpunan X ini selalu punya pasangan di himpunan Y gitu kan. Kalau diilustrasikan seperti ini, ada untuk setiap X ada Y sedemikian hingga berlaku P, X, Y gitu ilustrasinya. Kondisi yang kedua bagaimana? Nah supaya bisa kelihatan bedanya, ini kan anggotanya cuma satu ya, hanya satu anggota di X tapi dia dipasangkan dengan semua anggota yang ada di himpunan Y. Berarti bisa ditebak bentuk simboliknya adalah, nah seperti ini, ada X untuk setiap Y. Jadi ada satu X yang berlaku untuk semua Y. Sedemikian hingga berlaku P, X, Y. Jadi sakti banget ini si X ini. Kenapa? Karena dia berpasangan dengan seluruh anggota yang ada di himpunan Y. Maka ini dikatakan ada X untuk setiap Y. Ada satu X yang bisa diberikan kepada setiap Y gitu. Jadi sakti banget, beda sama yang ini. Kalau yang ini setiap anggota X pasti punya pasangan di Y gitu, sehingga untuk setiap X selalu ada Y, meskipun Y yang ditunjuk itu nggak sama, beda-beda, nggak masalah. Karena yang harus kita perhatikan adalah bagian depannya terlebih dahulu, karena bagian depan ini yang dia memegang peran penting, kalimat ini mau diarahkan kemana gitu. Jadi kalimat yang depan ini yang menentukan banget kita bekerjanya dari mana. Ini untuk setiap X, oh berarti setiap anggota di X ini nanti akan bergerak sendiri-sendiri gitu. Kalau di sini ada X, oh ya berarti cuma satu aja cukup
gitu. Ada X untuk setiap Y. Oh, yang belakang berarti harus terlibat semuanya gitu. Kalau ini kan ada Y. Yang belakang berarti tidak harus terlibat semuanya. Tidak harus ya. Kalaupun yang terlibat ternyata hanya satu, artinya misalkan mulai dari X1 sampai XK itu semuanya ternyata berpasangan dengan Y1, ya tidak masalah. Ya kan? Kan yang penting ada gitu. Ada satu. Nah, kalaupun misalkan ternyata di himpunan yang kedua, di Y ini ternyata itu habis gitu kan ya, ternyata ini habis, semuanya tertunjuk, ya tidak masalah juga gitu. Yang penting kan ada yang ditunjuk gitu. Kasarnya seperti itu. Jadi kita melihatnya itu dari urutannya, urutan kalimatnya seperti apa. Ini memegang peran penting. Maka di sini kalau kita ngomong di logika itu seperti yang sudah saya jelasin banget di bagian awal ya, ketika kamu dibalik sedikit saja susunannya, maka maknanya sudah sangat berbeda gitu ya. Kalau dibaca untuk setiap X ada Y sedemikian hingga berlaku P X, Y gitu ya. Beda banget sudah sama yang belakang. Yang belakang ada X untuk setiap Y sedemikian hingga berlaku P X, Y. Beda banget, dari banyaknya anggota yang terlibat beda. Kemudian kekuatannya berbeda gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai kuantor gabungan. Dalam satu klausa dia ternyata ada ada dua kuantor yang bekerja bersamaan gitu. Nah, dua hal ini apa sama? Jelas berbeda. Ilustrasinya aja sudah jelas kelihatan berbeda kan? Maka meskipun ternyata itu sama-sama menggunakan universal dan eksistensial, tapi kalau ternyata letaknya diubah sedikit susunannya, ternyata sudah berbeda gitu ya, ternyata sudah berbeda. Ini saya kasih contoh dua dulu, artinya sama-sama X dan Y urutannya, ini juga X dan Y kan. Nah, di sini kuantornya yang saya balik cuman kuantornya, letak kuantornya saja, letak variabel masih tetap gitu. Berarti bisa ada kemungkinan variabelnya tuker Bu. Iya, kasusnya lebih banyak lagi nanti gitu ya. Nah, coba sekarang boleh kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, sekarang diberikan ya P-nya atau fungsinya, fungsi P yang memasangkan X dengan Y ini. Bunyinya, operasinya adalah atau fungsinya berbunyi Y adalah ibu kandung dari X. Y adalah ibu kandung dari X. Semestanya adalah semua manusia di bumi. Karena tidak dirumuskan, himpunan semesta ini miliknya siapa? Berarti Y itu semestanya juga semua manusia di bumi. X semestanya pun adalah himpunan semua manusia di bumi. Jadi PX-nya berbunyi Y adalah ibu kandung dari X. Oke, kalau tadi cuma dua kasus ya, sekarang kita perlebar sedikit. Bagaimana jika ternyata itu letaknya kita bolak-balik? Kita cermati kasus yang pertama dulu. Kasus yang pertama, untuk setiap X ada Y, kayak tadi ya contoh yang pertama ya. Untuk setiap X ada Y sedemikian hingga P sedemikian hingga berlaku P X, Y. Nah, ini kalau dibaca kalimat ini, kalau diterjemahin ya, untuk setiap X ada Y P X, Y. Kalau dikalimatkan seperti ini. Nah, untuk setiap orang X terdapat seorang Y, terdapat seorang ya, kan ada satu gitu ya, terdapat seorang Y sedemikian hingga Y adalah ibu kandung dari X. Untuk setiap orang X terdapat seorang Y sedemikian hingga Y adalah ibu kandung dari X. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai ibu. Jadi kalau dibacakan untuk setiap X ada Y, sehingga berlaku operasi ini. Operasinya kan ngomongnya Y adalah ibu kandung dari X gitu kan. Lah, untuk setiap X ada Y, berarti setiap orang selalu ada Y. Yang Y, yang ibu kandung itu kan yang Y kan. Jadi kalau diilustrasikan dalam himpunan kira-kira seperti ini. Saya bisa memisahkan himpunan X ini adalah himpunan anaknya. Y ini adalah himpunan ibu. Karena fungsinya berbunyi Y adalah ibu kandung dari X, ya kan? Berarti X ini anggapnya adalah anaknya, himpunan anaknya, sedangkan ini adalah himpunan ibu.
ibunya. Kalau saya ngomong untuk setiap X ada Y, berarti setiap anak itu pasti ada ibunya, gitu kan ya. Setiap orang mempunyai ibu, ya kan? Setiap orang mempunyai ibu. Mungkin kan? Ya kan? Gak mungkin kan seseorang itu terlahir tanpa ibu. Pasti dia dilahirkan dari seorang ibu, ya kan? Pasti dilahirkan ibu. Berarti kalimat ini yang mengatakan setiap orang mempunyai ibu, kalau diilustrasikan seperti ini, X1 pasti punya ibu, misalkan Y1. X2 bisa jadi dia pasangannya Y1 juga, berarti dia ini adalah saudara satu ibu, saudara kandung, ya kan? Saudara kandung dari ibu. X3 itu si anak ibunya adalah Y4, sedangkan X4 ibunya adalah Y2, dan seterusnya. Setiap anak atau setiap orang memiliki ibu. Kalau kita logika, kalau kita nalar, setiap orang punya ibu, benar atau enggak? Benar ya? Jelas benar. Tidak mungkin manusia lahir dari telur, ya kan? Telur langsung menetas gitu kan nggak mungkin, ya kan? Telur harus dibuahi dulu melalui proses persalinan, proses dikandung dan seterusnya, kan panjang. Tapi kan lahirnya dari seorang ibu. Maka kalimat untuk setiap X ada Y, sedemikian hingga berlaku P X, Y itu benar-benar, karena kalau diterjemahkan ini artinya setiap orang memiliki seorang ibu, gitu ya. Setiap orang gitu, nggak mungkin enggak gitu ya. Setiap orang pasti punya ibu, karena yang depan X, yang belakang Y. Kita geser ke contoh yang kedua supaya lebih paham. Nah, sekarang kondisinya kita balik. Ada X untuk setiap Y. Ada X untuk setiap Y. Ingat, Y itu ibunya, X itu anaknya. Nah, sekarang diraba. Ada X untuk setiap Y. Ada anak untuk setiap ibu. Nah, gimana tuh kalau diterjemahin? Nah, terdapat seorang X sehingga untuk setiap Y, Y adalah ibu kandung dari X. Dibayangin, terdapat seorang X sehingga untuk setiap Y, Y adalah ibu kandung dari X. Dengan kata lain, ada seseorang yang merupakan anak dari semua ibu di dunia. Nah, mungkin enggak? Ayo. Ada X, berarti kan yang kita tekankan tadi, seperti yang tadi saya bilang di slide sebelumnya, yang kita kerjakan terlebih dahulu atau yang kita pertimbangkan itu adalah yang mulai yang paling depan. Nah, ini kan dia ngomongnya ada X, ada seorang anak untuk setiap Y. Berarti kalau ini diilustrasikan dalam bentuk gambar seperti ini kan, ada seorang X yang dia berpasangan dengan semua Y. Ada X untuk setiap Y. Ada X untuk setiap Y. Panahnya dari sini ke sini. Ada X untuk setiap Y, sedemikian hingga Y ini statusnya adalah ibu kandung dari X. Lah kalau panahnya begini berarti X ini apakah kalau ini berarti kan ya panahnya kan ke sini. Berarti kan Y1 ibu kandung dari X, Y2 ibu kandung dari X, Y3 ibu kandung dari X. Kan tidak mungkin ya. Kalau dikatakan ada seseorang yang merupakan anak dari semua ibu di dunia, kan tidak mungkin, ya kan? Maka kalimat ini jelas dia bernilai salah, gitu kan? Ada seseorang yang merupakan anak dari semua ibu di dunia, kan salah. Anak kandung ya ini, sorry kurang dikit. Ada seseorang yang merupakan anak kandung dari semua ibu di dunia, kan tidak mungkin. Masa ada satu anak yang dilahirkan dari berbagai macam ibu di dunia, gitu kan? Nah, karena ini panahnya arahnya ke sini, karena memang dia statusnya ini ada X. Ada seorang anak yang merupakan anak kandung dari semua ibu di dunia, gitu. Tidak mungkin ya. Nomor 2, kasus yang kedua, ilustrasinya seperti ini. Sekarang saya coba sedikit lagi, kalau misalkan kasusnya seperti ini, apa nih? Nah, apa nih? Variabelnya ditukar tempat. Jadi Y-nya ada di depan, X-nya ada di belakang. Gimana tuh? Kalau misalkan kalimatnya saya balik menjadi untuk setiap Y ada X, sedemikian hingga berlaku P X, Y. Saya ulang, untuk setiap Y ada X, berarti untuk setiap ibu ada anak, ada X, gitu kan? Jadi setiap ibu ada anak, sedemikian hingga
Y, si ibu ini adalah ibu kandung dari si X. Kalau kita terjemahkan dalam kalimat supaya lebih enak kalimatnya, gini. Untuk setiap orang Y, terdapat seorang X sedemikian hingga Y adalah ibu kandung dari X. Untuk setiap orang Y, berarti yang kita perhatikan yang depan dulu ya. Ini ibunya dulu yang kita perhatikan. Jadi kita sudut pandangnya dari ibu, bukan dari anak. Setiap ibu selalu ada anak. Ini, setiap ibu selalu ada anak kandung. Gini, setiap ibu selalu punya anak sedemikian hingga Y adalah ibu kandung dari X. Artinya, setiap ibu mempunyai anak. Setiap ibu mempunyai anak. Karena ibunya dulu yang diperhatikan, kan Y-nya di depan, gitu kan. Kalau kita ilustrasikan dalam gambar seperti ini, setiap ibu mempunyai anak. Mungkinkah seperti ini gitu? Ini cuma ilustrasi ya. Mungkinkah seperti ini? Jadi setiap ibu pasti memiliki anak. Mungkin nggak? Belum tentu, ya. Belum tentu. Saya kasih tanda tanya. Kalau menurut saya jawabannya salah. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang ditakdirkan tidak memiliki putra gitu. Contoh yang paling mudah ya Sayyidah Khadijah, Sayyidah siapa? Sayyidah Aisyah. Nah, memang ditakdirkan Allah tidak memiliki keturunan, tapi luar biasa jasanya kepada kita umat manusia ya. Dia meninggalkan banyak sekali warisan untuk kita umatnya Rasulullah. Tapi ditakdirkan tidak memiliki putra gitu ya. Jadi kalau menurut saya, analisis saya sendiri kalimat ini ya bernilai salah karena memang ada seorang wanita yang tidak memiliki anak gitu. Karena ini titik beratnya ada di Y, bukan di anaknya, tapi yang depan yang Y. Jadi kita ngomongnya setiap ibu mempunyai anak. Kalau ini tadi kan setiap anak gitu kan, terus setiap orang mempunyai ibu karena X-nya di depan. Tapi karena ini Y yang di depan berarti titik beratnya ada di ibunya gitu ya. Oke, berarti tinggal satu kasus lagi. Ada Y untuk setiap X berlaku PXY. Sekali lagi ya. Ada Y untuk setiap X PXY, berarti ada seorang anak. Ada seorang ibu. Karena Y kan ya. Ada seorang ibu untuk setiap X, untuk setiap orang di dunia sedemikian hingga berlaku Y adalah ibu kandung dari X. Bayangin, ada satu orang ibu yang dipasangkan dengan semua X atau semua anak atau semua orang di dunia. Sedemikian hingga hubungannya berlaku Y adalah ibu kandung dari X. Kalau kita tulis terdapat seorang Y sehingga untuk setiap X Y adalah ibu kandung dari X. Dengan kata lain ada seseorang yang merupakan ibu kandung dari semua orang di dunia gitu. Kalau ini tadi kan ada seseorang yang merupakan anak dari semua ibu di dunia karena X-nya di depan. Kalau ini Y-nya di depan berarti ada seorang yang merupakan ibu kandung dari semua orang di dunia gitu. Terlihat ya bedanya ya. Kalau ini kan ibunya dulu. Ada satu ibu yang merupakan ibu dari seluruh anak di dunia. Kalau ini ada seorang anak yang merupakan anak dari semua ibu di dunia. Bedanya seperti itu. Kalau ini ada seorang ibu yang merupakan ibu kandung dari semua orang di dunia. Mungkin nggak bisa terjadi seperti itu. Ada seorang ibu yang merupakan ibu kandung dari seluruh anak yang ada di dunia. Kayaknya kok tidak mungkin ya. Emang mau melahirkan berapa kali gitu ya. Kalau dinalar secara logika dan secara keilmuan ya tidak bisa ya. Jadi kita simpulkan dia bernilai salah gitu. Nah, tatanan bahasa seperti ini dibolak-balik sedikit untuk setiap ada untuk setiap ini. Kalau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari luar biasa. Kita ngomong nggak bertele-tele. Jadi kita ngomong itu sesuai dengan pakemnya, sesuai dengan kebutuhannya, urutannya gitu ya. Jadi kalau kita terbiasa sebenarnya ini akan sangat mengefisienkan cara kita ngomong, berkomunikasi ke orang. Kita tidak khawatir salah pada urutan tata bahasa. Kalau misalkan kita tahu ngomong itu harusnya seperti ini supaya maknanya begini. Atau kalau saya ingin menyampaikan sesuatu yang tujuannya begini, maka saya harus pakai kalimat yang seperti ini. Nah, itu sudah paham. Mereka yang menguasai logika seperti itu. Ketika dia ngomong di depan umum, secara umum dia tahu tata bahasa yang harus disampaikan seperti apa gitu ya. Oke, untuk video yang selanjutnya saya lanjutkan di part yang
selanjutnya aja ya.